sini daerah kami, tempat padi terhampar luas, samudranya kaya raya. Daerah kami subur Tuhan. Di daerah permai ini, hutan dan gunung bersimbah nuka, tambang meraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapabilita warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Edisi kali ini Halo Morowali hadir bersama dengan buah-buah melon segar yang lezat. Netizen suka buah melon? Pasti suka kan? Nah, kali ini kita akan berbicara soal tanaman hortikultura, salah satunya melon. Bicara soal buah melon, soal tanaman, tentu adalah bicara soal petani. Dan inilah Halo Morowali dengan program acara Apa Kabar Petani. Di sini daerah kami, tempat padi terhampar luas, samudranya kaya raya. Daerah kami subur Tuhan. Kabupaten Morowali dikenal sebagai daerah yang memiliki tanah nan subur. Tanah subur Morowali, orang bisa menanam apa saja, termasuk melon. Meskipun tanaman hortikultura seperti melon termasuk baru bagi masyarakat petani Morowali, namun kini minat petani untuk bercocok tanam melon sangatlah tinggi. Hal tersebut terbukti dengan geliat dan aktivitas dari petani-petani yang tergabung dalam komunitas Bhinneka Jaya Hortikultura Kecamatan Witaponda. Lantas, seperti apa giat dari komunitas Bhinneka Jaya Hortikultura Kecamatan Witaponda ini? Komunitas Bhinneka Jaya Hortikultura Kecamatan Witaponda adalah sebuah komunitas yang di dalamnya terdiri dari para petani-petani yang bersepakat untuk menggarap usaha tani secara bersama-sama, yaitu bercocok tanam hortikultura, diantaranya buah melon. Komunitas ini berada di bawah naungan sebuah koperasi, yaitu Koperasi Mitra Pangan Morowali atau MPM. Sejak terbentuk, komunitas Bhinneka Jaya Hortikultura Kecamatan Witaponda telah menanam buah melon di beberapa titik. Petani yang tergabung dalam komunitas ini telah melakukan beberapa kali panen, dan hasil panen yang didapatkan lumayan banyak. Terima kasih atas kunjungannya Pak Gaf. Halo Morowali, di tempat kebun horti Bhinneka Jaya Horti yang selama ini membudidayakan tanaman buah horti melon. Nama saya Agus Jamil dari Kecamatan Witaponda. Di sini merupakan tanaman horti khususnya buah melon yang selama ini sangat diminati karena rasanya juga sangat luar biasa manis. Pernah dicoba kemarin, breaknya itu sampai 13 up, artinya kemanisannya cukup. Disinilah petani horti yang selama ini merupakan gabungan dari komunitas, dari kelompok-kelompok, gabung di Bhinneka Jaya Horti, merupakan komunitas yang selama ini telah berbuat untuk mengajak rekan-rekan kelompok bertanam secara berkomunitas, karena merupakan tanaman horti ini sangat rawan, ya. Kenapa? Karena horti ini perlu yaitu penanganan secara khusus, yang mana bila mana curah hujan tinggi, maka biaya operasional sangat tinggi. Nah, untuk menstabilkan produksi, otomatis perlu kerjasama kelompok supaya tanamnya itu bisa bergantian. Tetapi kalau satu kelompok satu kali tanam atau sama-sama tanam, otomatis buah melimpah, harga bisa jatuh. Nah, untuk mengantisipasi itu, komunitas Bhinneka Jaya Horti Kecamatan Witaponda berbuat
bersama-sama dengan beberapa kelompok, jadi bisa bersama-sama menjadi sebuah komunitas yang namanya Komunitas Bhinneka Jaya Horti. Ya, karena ini hari siang, tengah hari, untuk lebih jelasnya bagaimana kalau kita bersombar atau disinggah di pondok, merupakan pondok Bhinneka Jaya Horti, kita melanjutkan cerita-cerita di sana tentang Horti Bhinneka Jaya Horti. Setelah berpanas-panas di kebun melon, Pak Jamil mengajak saya untuk ke pondok. Di mana di pondok nantinya Pak Jamil akan curhat soal kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh para petani tangguh yang tergabung dalam komunitas Bhinneka Jaya Hortikultura Wita Ponda ini. Bhinneka Jaya Horti ini terbentuk dari ada salah satu koperasi produsen, yaitu Mitra Pangan Morowali. Mitra Pangan Morowali merupakan koperasi produsen ayam potong atau ayam broiler yang berkantor di Desa Wusu. Nah, produk ayam atau kegiatan peternakan ayam potong yang dikelola oleh koperasi Mitra Pangan Morowali itu mempunyai limbah, ya, asal mulanya itu mempunyai limbah atau kohe. Nah, kohe itu kita manfaatkan ke para petani. Nah, yang cocok adalah petani horti. Nah, dari situlah Koperasi Mitra Pangan Morowali juga punya objek kegiatan, yaitu memproduksi buah-buahan horti. Untuk itu, para pengurus-pengurus koperasi berinisiatif membina kelompok-kelompok tani untuk membentuk sebuah komunitas yang dinamakan Bhinneka Jaya Horti di bawah naungan koperasi Mitra Pangan Morowali. Sampai hari ini alhamdulillah sudah berjalan dari tahun 2020 sampai hari ini sudah berjalan. Sudah memiliki beberapa kelompok-kelompok tani dan petani-petani yang sudah mampu memproduksi, yaitu buah melon dan semangka. Dari buah melon dan semangka ini pada prinsipnya merupakan kebutuhan di wilayah Kabupaten Morowali yang sangat-sangat jumlahnya banyak atau besar atau sangat dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Morowali. Nah, dengan adanya kebutuhan yang sangat luar biasa, maka sangat berperan atau sangat luar biasalah apa yang pernah direncanakan oleh Mitra Pangan Morowali untuk membentuk sebuah komunitas dari komunitas kelompok horti yang menjadikan hari ini sudah memiliki produksi. Seperti tadi yang pernah kita lihat bersama, bahwa hari ini saja atau bulan ini kita memproduksi kurang lebih dalam satu minggu itu 6-7 ton. Dalam satu bulan kurang lebih 3 kali panen dengan jumlah kelompok ada 5 kelompok tani yang mereka dilakukan secara tanam bertahap atau bergantian. Kenapa? Karena beda dengan tanaman padi. Kalau tanaman padi diharapkan tanam serempak. Tapi kalau tanaman buah atau buah melon sejenisnya atau sayuran, itu kita tidak bisa tanam serempak. Nah, itulah kendala-kendala permasalahan yang sangat rentan atau sangat rawan. Tanaman horti itu tidak bisa tanam serempak. Karena kalau tanam serempak, otomatis produksi meningkat. Harga jelas menurun atau jatuh. Atau kendala lagi bahwa tanaman melon atau semangka itu punya kendala lagi di saat musim hujan. Nah, di mana di musim hujan, maka perlakuan petani, pengendalian hama dan penyakit
sangat berat atau sangat luar biasa, yang seharusnya tidak ada perlakuan-perlakuan khusus di musim hujan. Tanaman horti khususnya melon dan semangka itu melakukan kegiatan ekstra. Contohnya bila mana hujan turun, maka kita harus lakukan penyemprotan, pengendalian penyakit, khususnya jamur. Nah, di saat musim hujan terjadilah perlakuan yang super ekstra. Kalau 1 minggu 3 kali hujan, bisa-bisa juga 3 kali penyemprotan. Nah, otomatis biaya operasional petani sangatlah tinggi. Nah, kebutuhan buah itu harus kontinu, setiap minggu harus ada. Kalau kita nggak bisa mengatur waktu tanam, otomatis minggu-minggu berikutnya kosong atau minggu-minggu berikutnya overproduksi. Nah, disitulah permasalahan petani horti, yang mana kita harus mampu membuat tahapan-tahapan dalam satu komunitas ini. Jadwal tanam harus kita atur. Kalau tidak kita atur, maka terjadilah produksi yang over, atau di saat kita tidak atur terjadilah kekosongan produksi. Nah, jadi kendala-kendala yang ada di komunitas Bhinneka Jaya Horti ini merupakan permasalahan yang sangat luar biasa hari ini, karena minat petani untuk bertanam sudah semakin hari semakin bertambah, jumlah petaninya bertambah, karena hasilnya sangat menjanjikan. Setelah petani bertambah, hasil bertambah, pemasaran. Nah, tentu seorang petani ini yang paling sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana cara pemasaran, atau bagaimana cara menjualnya. Nah, kebutuhan di Morowali setelah kami telusuri, kebutuhan untuk khusus buah melon saja, itu di kawasan perusahaan itu per hari 5 ton. Nah, sedangkan petani hari ini belum bisa masuk secara utuh ke perusahaan, karena beberapa hal yang harus ditempuh. Nah, kali ini untuk sampel hasil perlakuan petani itu sudah masuk dalam kategori sudah lolos uji, atau rasa manisnya atau kualitasnya itu sudah masuk di standar. Breaknya sudah sampai ke 13, bahkan ada 14. Nah, dari kendala-kendala yang ada, bahwa kali ini petani merasakan permasalahan yang timbul setelah banyaknya yang tanam, tetapi kita atau Bhinneka Jaya Horti ini belum bisa masuk ke perusahaan. Permasalahannya tingkat di pemasaran, atau siapa yang bisa memasukkan di perusahaan, atau produksi petani ini belum punya penampung, ya, penampungnya belum ada. Nah, tentu kendala-kendala di akhir, di masa panen ini, kelompok-kelompok atau petani-petani ini masih punya kekurangan atau kebingungan tentang pemasaran secara kontinu. Padahal kebutuhan wilayah Morowali itu, khusus melon saja, itu per hari bisa 5 ton. Kelompok tani yang ada dari 5 kelompok yang tergabung dalam komunitas Bhinneka Jaya Horti di Kecamatan Witaponda, itu berharap kepada pihak terkait atau Pemda bahwa komunitas Bhinneka Jaya sudah berbuat, merangkul bersama-sama dengan kelompok, merangkul juga kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pertanian, yaitu formulator, penyedia benih dan penyedia pupuk serta pestisida. Kami sudah lakukan kerjasama. Jadi pihak penyedia benih, formulator, contoh dari Bintang Asia, itu sudah kami rangkul bersama. Pihak pemateri atau pihak laboratorium PUPT atau pengendalian hama dan penyakit Kabupaten Morowali, kami sudah bekerja sama, saling berkoordinasi, dan selalu memberi pelatihan-pelatihan tentang pengendalian hama dan penyakit, serta untuk meningkatkan kesuburan tanah. Nah, tentu
masih ada hal-hal lain yang nantinya supaya petani ini memiliki produksi secara stabil. Morowali ini memiliki tipe A, artinya curah hujan dengan musim panas itu sangatlah berbeda ya. Jadi tipe A menurut informasinya itu 9 bulan basah atau hujan, 3 bulan kering atau kemarau. Nah, tanaman horti itu tentunya sangat rentan dengan cuaca hujan. Nah, untuk mengatasi itu lebih sempurna kegiatan petani horti itu bila mana nanti memakai sebuah sistem teknologi baru atau teknologi atau alih teknologi dengan cara membuat sebuah greenhouse. Maka jadwal tanam atau kapan saja petani bisa tanam, hasil meningkat. Jadi sekali lagi, kalau pakai greenhouse, yang pertama adalah kapan saja bisa tanam, mengatur waktu dari komunitas beberapa kelompok, ini bisa kita atur waktunya. Yang kedua, biaya operasional, itu hanya 1 kali bikin greenhouse. Perlakuan pengendalian hama dan penyakit itu sangat kecil. Ya. Bila mana hujan, di dalam greenhouse tidak kena hujan. Berarti tidak ada aplikasi baik itu pengendalian hama dan penyakit atau bahkan hanya pencegahan ya. Jadi harapan dari komunitas Bhinneka Jaya yang sudah berupaya merangkul beberapa kelompok tani, ini kelompok-kelompok tani nantinya bisa mendapatkan perhatian dari pihak Pemda Morowali khususnya. Jadi perlakuan petani melakukan kegiatan itu sudah petani yang sudah profesional. Karena petani-petani horti yang ada ini rata-rata milenial. Ya, jadi rata-rata anak muda, bahkan yang sarjana itu lebih dari 5 orang. Nah, tentu bila mana mereka melakukan penanaman dengan sistem greenhouse, otomatis tingkat kemauan, tingkat keberhasilan, tingkat kesuksesan itu akan semakin sempurna. Bahkan kalau dengan greenhouse 95% tanaman akan sukses. Jadi besar harapan kami selaku pengelola atau pengurus Bhinneka Jaya Horti, khususnya kepada Pemda Morowali, dengan harapan supaya petani horti yang kami sudah kelola dalam wadah komunitas Bhinneka Jaya Horti, supaya mendapatkan perhatian khusus dari pihak Pemda, yang nantinya supaya hasil petani ini sangat luar biasa, petani bisa sukses dari hasil pendampingan Pemda Morowali. Dan yang selanjutnya supaya juga petani-petani yang sekarang sudah memproduksi, minat petani menanam sudah ada, kualitas juga sudah bagus, bisa diterima atau bisa masuk dalam persaingan perdagangan di pihak perusahaan, yang menjadikan petani horti Bhinneka Jaya Horti khususnya Kecamatan Witaponda bisa berhasil, sukses, bisa dinikmati, dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itulah kira-kira harapan kami selaku pengelola komunitas Bhinneka Jaya Horti bersama-sama dengan kelompok tani. Semoga komunitas Bhinneka Jaya Horti kedepannya sukses. Terima kasih kepada Halo Morowali yang sudah berkunjung di tempat komunitas. Besar harapan kami apa yang sudah dilakukan oleh Halo Morowali bisa diterima, bisa berjalan, dan bisa sukses. Terima kasih. Terima kasih juga dari saya dan Halo Morowali untuk Pak Jamil dan para petani melon yang tergabung dalam komunitas Bhinneka Jaya Hortikultura Kecamatan Witaponda. Terima kasih atas undangannya, terima kasih atas ilmunya, dan tentu saja terima kasih untuk melon gratisnya yang sangat enak. Dan netizen yang budiman, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi kita semua.
Dan bagi netizen yang ingin membeli buah melon dalam jumlah yang besar, dapat memesan atau menghubungi nomor yang ada pada layar. Dan demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan para petani yang ada dalam komunitas Bhinneka Jaya Hortikultura Kecamatan Witaponda mendapatkan jawaban, mendapatkan bantuan, mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali, agar petani-petani yang ada dapat semakin mengembangkan usaha taninya sehingga tercapai kesejahteraan hidup yang lebih baik. Baik, saya Gaf mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Jangan lupa share, like, komen, dan tentu saja sebarkan kepada semua orang-orang untuk mensubscribe channel YouTube Halo Morowali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.